Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab di sesi yang lalu, yakni setelah kita mengetahui apa definisi dari zakat, maka dan selanjutnya kita sudah tahu apa saja yang wajib untuk dizakati, perkara yang wajib untuk dizakati, yakni ada 5 kemarin, dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan rincian dari masing-masing yang 5 itu. Sebelumnya marilah kita bertawasul dulu kepada musannif kitab, pengarang kitab, Al-Alim Allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal mawashi, adapun mawashi atau binatang ternak, fatajibu, maka wajib az-zakata apa zakat fi salasati ajnasim minha. Fi salasati ajnasim minha, di dalam 3 jenis dari binatang ternak itu. Al-mawash. Apa itu? Wahiyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Wahiyal ibilu, dan itu ialah onta, wal baqaru sapi, dan wal ghanamu dan kambing. Fala tajibu, maka tidak wajib fi khayli bagi kuda, warraqiqi budak, dan wal mutawallidi masalam baina ghanamin wa dibain, dan yang lahir dari semisal baina ghanamin wa dibain, kambing atau kijang, dari hasil perkawinan kambing atau kijang. Jadi di sini penjelasannya bahwa fa'ammal mawasi, yakni zakat mawasi, ya, zakat binatang ternak, itu wajib atas 3 jenis binatang ternak. Yang pertama ialah al-ibilu, yakni onta, kemudian wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing. Kemudian fala tajibu fil khayli, dan tidak wajib atas fil khayli kuda, warraqiq budak, wal mutawallidu masalam baina ghanamin wa dibain, dan yang lahir dari semisal perkawinan antara kambing dan kijang, begitu. Lanjutannya, wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a, dan syarat-syaratnya wujubiha zakat dari mawashi sittatu asya'a, ialah ada 6 perkara. Wa fi ba'di nusahil matni sittu khisalin, dan di dalam sebagian redaksi matan ini diistilahkan sebagai sittu khisalin, yakni 6 khisal. Apa saja 6 khisal tersebut? Yang pertama, syarat-syarat dari zakat mawashi itu ialah, pertama adalah di sini al-islamu, yakni Islam. Fala tajibu ala kafirin asli, maka tidak wajib atas kafir yang asli.
Kemudian pasti timbul tanya pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana kemudian murtad. Di sini ada lanjutan penjelasannya. Wa ammal murtadu fas-sahihu annama lahu mauqufun. Wa ammal murtadu, dan adapun orang yang murtad, fas-sahihu menurut pendapat yang sahih, anna sesungguhnya malahu harta dari orang yang murtad tersebut, harta siapa orang murtad tersebut, mauqufun ialah dijeda atau ditunda. Artinya dari hal ini maka sebenarnya tidak wajib, begitu kata musannif di sini menurut fas-sahihu, menurut pendapat yang sahih. Kemudian lanjutannya, fa in ada ilal islami wajabat alaihi. Fa in ada, maka apabila ada masuk ilal islami, kepada Islam kembali, wajabat alaihi, maka wajib kembali. Jadi ketika dia sudah murtad, dia tidak wajib untuk kemudian membayar zakat mawashi. Apabila masuk kembali, maka wajabat alaihi, maka wajib kembali. Wa illa, dan apabila tidak, fala, maka tidak. Di sini lanjutannya. Kemudian syarat yang kedua dari sittatu asya'a atau sittu hisalin ialah wal hurriyatu, yakni merdeka. Wal hurriyatu, yakni merdeka. Fala zakata ala raqiqin wa ammal muba'adu fatajibu alaih az-zakata fima malakahu. Fala zakata ala raqiqin. Jadi yang kedua ini adalah merdeka. Syarat yang kedua adalah merdeka. Fala zakata alaihi raqiqin, maka tidak wajib zakat zakat ala raqiqin, atas budak. Wa ammal, kemudian pasti di pemirsa di rumah bertanya, bagaimana yang budak yang statusnya sudah merdeka? Nah, di sini ada penjelasan lanjutan, yakni wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakatu fi ma malakahu bi ba'dihi al-hurri. Wa ammal muba'adu, dan adapun muba'ad atau budak yang statusnya sudah dimerdekakan, fatajibu alaihi, maka wajib apa az-zakat, zakat fi ma malakahu, di dalam hartanya, bi ba'dihil hurri, dengan sebagian dari muba'ad al-hurri yang merdeka, sebagian dari dirinya yang merdeka. Jadi syarat yang ketiga ialah merdeka. Dari yang pertama adalah tadi, syarat yang kedua, mohon maaf, syarat yang kedua ialah merdeka, al-hurriyah. Yang kemudian apabila dia statusnya adalah budak yang merdeka, maka dia wajib karena sudah menjadi sebagian dari merdekanya, begitu. Kemudian yang ketiga ialah wal milkut tam. Wal milkut tam artinya milik yang sempurna. Ai artinya fal milkud dhaifu, maka milik yang lemah, la zakata fihi, tidak wajib zakat fihi, untuk sesuatu milkud dhaif, yakni yang lemah. Kal mashtara qabla qabdihi, sebagaimana seperti kal mashtara, kita membeli sesuatu, qabla qabdihi, sebelum menerima barangnya. Jadi membeli sesuatu sebelum menerima barangnya. Jadi kalau sesuatu itu masih belum kepunyaan kita sempurna, masih belum ada di tangan, kalimat simpelnya, maka tidak perlu untuk dizakati. Namun ini menurut pendapat yang qadim. Di sini penjelasannya, lanjutannya ialah
la tajibu fihi zakata kama yaqtadihu la tajibu, maka tidak wajib fihi di dalam milkut tam az-zakat, apa zakat, kama yaqtadihu, sebagaimana keputusan atau menurut pendapat kalamul musannifi tab'an liqaulil qadimi, sebagaimana pendapat dari kalam musannif tab'an yang mengikuti liqaulil qadimi, pada qaul yang qadim. Jadi di sini ada qaul qadim, ada qaul jadid. Lakinil jadidu al-wujubu. Namun akan tetapi kalau yang jadid, yang qaul jadid, al-wujubu ialah wajib. Jadi menurut pendapat ulama musannif yang mengikuti pendapat ulama yang qadim, maka ini fal milkut tam syaratnya itu harus dimiliki dengan sempurna. Namun walaupun memilikinya, seperti contoh kita membeli sesuatu tapi barang belum kita terima, itu di qaul jadid itu tetap itu harus menjadi wajib untuk dizakati sekalipun masih belum di tangan, karena sudah terjadi akad jual belinya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat ialah wan nisabu, dan yang kelima ialah wal haulu. Wan nisabu yakni telah mencapai nisab, wal haulu dan mencapai 1 tahun. Falau naqasa kullum minhuma fala zakata. Falau naqasa, maka sekalipun kurang, kullum kesemuanya, minhuma maksudnya kesemuanya, minhuma dari nisab wal haul, dari entah itu dari nisabnya, dari tidak mencapai nisab, hitungan nisabnya, dan wal haul dan tidak mencapai 1 tahun, fala zakata, maka tidak wajib zakat dari zakat mawash, dari zakat yang binatang ternak ini. Jadi syaratnya yang keempat dan kelima itu harus mencapai nisabnya, kemudian mencapai 1 tahun, begitu. Kemudian syarat yang keenam, yang terakhir ialah was-saumu, yakni saum. Apa itu saum? Di sini dijelaskan wa huwa ar-ra'yu fil kala'im mubahin. Wa huwa, adapun saum ar-ra'yu ialah digembalakan fi kala'in mubahin, pada rumput yang mubah. Jadi hewan ternak tersebut, syarat yang terakhir adalah harus digembalakan pada rumput yang mubah. Kemudian ada lanjutannya penjelasannya ini, falau alifatil masiyatu mu'dhamal hauli, falau alifatil masiyatu mu'dhamal hauli. Jadi walau sekalipun ulifatil masiyatu, telah memberi makan kita al-masiyatu kepada masiyah, kepada binatang ternak, mu'dhamal hauli, lebih dari setahun, fala zakata fiha, maka tidak wajib zakat atas masiyah tersebut. Jadi kalau seandainya lebih dari 1 tahun, itu sudah juga menjadi tidak wajib zakat. Apalagi kurang, ini lanjutannya penjelasannya, wa in ulifat nafsahu wa in ulifat nasfahu, dan apabila memberi makan kita nasfahu kepada sebagian setengah tahun fa aqalla qadran, atau kurang dari kadar yang telah ditentukan, ta'isu, yang
hewan tersebut bisa hidup bidunihi dengan tanpa makan dalam setengah tahun itu tanpa dikontrol di gembalakan kita, bila dararin, dan tidak terjadi sesuatu yang negatif, yang berdampak negatif, biyinin, yang jelas, wajabat zakatuha, maka wajib zakat atas mawas tersebut. Jadi di sini kalau lebih dari setahun itu tidak wajib. Lebih dari setahun digembalakan, lebih dari setahun itu tidak wajib. Kemudian fa'in ulifat, dan apabila digembalakan kurang dari setahun, setengah tahun atau kurang dari takaran atau kadar yang telah ditentukan tadi, dan binatang tersebut bisa hidup bidunihi dengan tanpa makanan tersebut, artinya bisa cari-cari sendiri tanpa dicarikan majikannya, tanpa yang dicarikan yang punya, dan tidak terjadi sesuatu seperti contoh unta. Unta itu kan kalau makan dia bisa sampai berbulan-bulan untuk tidak makan gitu. Dan tidak terjadi sesuatu yang negatif, wajabat zakatuha, maka wajib atas zakatnya. Wa illa, dan apabila tidak, fala, maka tidak. Demikian penjelasan dari 6 syarat dari diwajibkannya zakat mawasi. Jika ada yang kurang jelas, mohon nanti di komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.